Salam sejahtera buat kita semua. Kami mengucapkan selamat datang kepada para direksi perusahaan tercatat serta seluruh tamu undangan acara Public Expose Live 2025. Pada tahun ini, Public Expose Live diselenggarakan pada tanggal 8 hingga 12 September 2025 yang diikuti oleh 44 perusahaan tercatat. Melalui kegiatan ini, perusahaan akan menyampaikan update kinerja sekaligus sharing mengenai rencana strategis dan prospek pengembangan perusahaan pada masa mendatang. Acara ini diselenggarakan sebagai upaya bursa untuk memfasilitasi pemenuhan kewajiban perusahaan, yaitu menyampaikan pemaparan kepada publik. Untuk itu, kami mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya guna memperoleh informasi yang komprehensif sebelum mengambil keputusan investasi. Marilah kita selalu menempatkan prinsip kehati-hatian pada setiap pengambilan keputusan investasi yang berlandaskan pada informasi yang reliable dan terpercaya. Kami berharap event ini dapat semakin memperkuat transparansi, membangun kepercayaan, serta menumbuhkan komitmen investasi yang berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2025. Maju terus pasar modal Indonesia. Selamat siang Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara Public Expose Live 2025 dalam rangka 48 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Dan perkenalkan, saya David San Oval dari ADI Channel selaku host yang akan memandu acara ini. Pada sesi Public Expose Live kali ini akan diisi oleh PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau yang dikenal dengan kode perdagangan BBNI. Bapak dan Ibu, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 25 November 1996, di mana PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI bergerak di bidang jasa perbankan umum sehingga perseroan masuk ke dalam sektor keuangan. Dan untuk itu, mari kita simak terlebih dahulu video company profile berikut ini. Halo Sobat Investor BNI, memasuki paruh pertama tahun 2025, BNI mencatatkan kinerja yang terjaga dengan penguatan likuiditas dan kualitas aset yang baik. Selain itu, transformasi digital juga masih berjalan dengan baik dan berkontribusi terhadap kuatnya struktur pendanaan. Hal ini tentunya kami jadikan sebagai pondasi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Hingga akhir semester 1 tahun 2025, penyaluran kredit BNI tumbuh 7,1% secara tahunan atau year on year menjadi 778,7 triliun rupiah. Kredit korporasi tumbuh 10,4% year on year menjadi 435,8 triliun rupiah, terutama berasal dari korporasi swasta, BUMN, dan institusi pemerintah. Kredit kepada sektor swasta dan institusi pemerintah naik 11,1% year on year menjadi 314,6 triliun rupiah. Sementara kredit ke BUMN tumbuh 8,7% year on year menjadi 121,2 triliun rupiah. Segmen consumer mencatat pertumbuhan 10,7% year on year menjadi 147 triliun rupiah. Didorong oleh personal loan yang naik 11,7% year on year menjadi 60,1 triliun rupiah. Dan KPR yang meningkat 9,9% year on year menjadi 68,4 triliun rupiah. Kredit segmen kecil yaitu UMKM non-core telah menunjukkan pertumbuhan positif tahun ini, di mana tumbuh 9,2% year on year menjadi 44,4 triliun rupiah. Selain itu, kredit segmen komersial juga telah mulai menunjukkan momentum pertumbuhan dengan mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,5%. We are becoming less dependent on corporate loans with more contribution now coming from SME loans outside the KUR program. Also, our middle segment, which had been shrinking deeply, is now showing signs of recovery. In fact, we expect this segment to return to growth by the end of this year. Sejalan dengan strategi penguatan fundamental tersebut, BNI berhasil membukukan laba bersih konsolidasi sebesar 10,1 triliun rupiah pada semester 1 2025.
Capaian ini mencerminkan ketangguhan model bisnis BNI dalam menjaga profitabilitas yang sehat di tengah upaya memperkuat kualitas portfolio dan membangun fondasi pertumbuhan jangka panjang. Transformasi digital menghasilkan fondasi likuiditas yang kuat serta pertumbuhan kasa yang signifikan. Dana pihak ketiga atau DPK berhasil tumbuh 16,5% year-on-year menjadi 900 triliun rupiah. Didorong oleh pertumbuhan rekening giro sebesar 25,1% year-on-year dan tabungan 10,5% year-on-year. Kasa tumbuh 18,7% year-on-year menjadi 647,6 triliun rupiah. Mendorong peningkatan rasio kasa menjadi 72% atau naik dari 70,7% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan proporsi dana murah tersebut memperkuat struktur pendanaan jangka panjang. Pencapaian BNI dalam memperkuat pertumbuhan dana murah ini tak lepas dari transformasi digital yang terus dilakukan BNI, khususnya dalam menghimpun dana kasa transaksional. Sejak diluncurkan pada Juli 2024, Wonder by BNI mencatat peningkatan signifikan dari 1 juta pengguna menjadi 8,6 juta pengguna per Juni 2025 dengan nilai transaksi naik 16 kali lipat menjadi 649 triliun rupiah dan jumlah transaksi mencapai 702 juta transaksi. Hal ini mencerminkan peningkatan kepercayaan dan kenyamanan nasabah kami dalam bertransaksi menggunakan Wonder by BNI. Kanal mobile banking BNI secara keseluruhan mencatat transaksi 1.188 triliun rupiah atau tumbuh 68% year-on-year. Sementara itu, BNI Direct mencatat pertumbuhan nilai transaksi 31,1% year-on-year menjadi 5.246 triliun rupiah. Dan volume transaksi naik 22,1% menjadi 717 juta transaksi. Transaksi dari nasabah korporasi menyumbang 78% dari total nilai transaksi, tumbuh 37% year-on-year. Sepanjang semester 1 2025 ini, BNI juga berhasil menjaga rasio likuiditas dan permodalan pada level yang sehat. Loan to deposit ratio atau LDR berada di level 86,2%, dan CAR berada di level 21,1%. The funding environment remained highly competitive throughout the second quarter, though we are beginning to see early signs of easing in the third quarter following the central bank's adjustments to SRBI policies. With our healthy LDR at 86%, we are well positioned to optimize our deposit and loan growth in the coming months while maintaining prudent liquidity management. Baik Bapak Ibu, kita sudah sama-sama saksikan video kampanye profil dari BBNI. Dan selanjutnya perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live 2025 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Dan selanjutnya, hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu, manajemen dari Perseroan. Dan selanjutnya saya akan coba perkenalkan satu persatu. Yang pertama, ada Bapak Hussein Paulo Kartojonema, Direktur Finance dan Strategi PT Bank Negara Indonesia, Persero Tbk. Selamat siang Pak Paulo. Selamat siang. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu kali ini. Dan selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Yohan Setio yang merupakan Head of Investor Relations PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Pak Yohan, selamat siang Pak, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Terima kasih Pak Yohan sudah meluangkan waktunya untuk kali ini. Baik, selama acara berlangsung jika ada pertanyaan kami persilakan Bapak dan Ibu peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom. Yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari Perseroan. Langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan dari Perseroan, dan untuk pertama kami persilakan Bapak Yohan Setio selaku Head of Investor Relations PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk untuk memberikan opening statement. Selamat siang Bapak dan Ibu investor yang kami hormati. Terima kasih atas kehadiran pada acara Public Expose Live 2025 yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari PT Bank Negara Indonesia akan memberikan update terkait pencapaian kinerja BNI hingga semester 1 tahun 2025 dan strategi pertumbuhan BNI ke depannya. Sedikit pengantar terkait profil BNI.
Berdiri di tahun 1946, BNI awalnya memiliki peran sebagai bank sentral sekaligus bank komersial di Indonesia. Perkembangan aktivitas bisnis yang pesat membawa BNI untuk memiliki jaringan yang luas di seluruh Indonesia dan juga jaringan global di berbagai belahan dunia. Dimulai dari Singapura di tahun 1955, diikuti dengan kantor cabang lainnya seperti Hong Kong, Tokyo, New York, London, Osaka, Seoul, dan Amsterdam. Per Juni 2025, tercatat total aset BNI sebesar 1.200 triliun, menjadikan BNI sebagai bank terbesar keempat dari sisi total aset. Total kredit yang disalurkan mencapai 779 triliun, yaitu terutama kepada segmen korporasi, menengah, kecil, dan konsumer. Dalam rangka memperkuat layanan finansial yang terintegrasi, BNI juga didukung oleh perusahaan anak, meliputi BNI Finance, BNI Sekuritas, Life Insurance, BNI Remittance, Hai Bank Indonesia, dan BNI Modal Ventura. Pertama kalinya saham BBNI tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1996, dan sejak tahun 2010, kepemilikan saham BNI mayoritas dimiliki oleh pemerintah sebesar 60%, sementara sisa 40% dimiliki oleh masyarakat. Perusahaan pemeringkat baik internasional dan nasional secara berkala melakukan review kepada BNI, dan saat ini rating BNI yaitu pada level investment grade yang sehat. Layanan perbankan BNI didukung oleh infrastruktur yang kuat seperti hampir 1.800 outlet, lebih dari 13.000 ATM, 223.000 agen 46 atau agent banking, dan mitra strategis melalui ekosistem Open API. Beberapa tahun terakhir, kami fokus dalam transformasi digital yang terintegrasi dengan meluncurkan aplikasi Wonder by BNI yang merupakan aplikasi mobile banking terbaru yang hingga saat ini telah digunakan oleh hampir 9 juta pengguna dengan nilai transaksi mencapai 649 triliun. Untuk nasabah wholesale atau institusi, kami hadir dengan platform BNI Direct yang dapat memudahkan nasabah wholesale untuk menjalankan bisnisnya. Hal ini tentunya dapat menopang strategi kami dalam menghimpun dana murah dan efisiensi pendanaan. Kedepannya, kami akan terus berinovasi, memperluas jaringan, memperkuat layanan digital untuk memberikan nilai tambah bagi nasabah dan investor. Pada kesempatan hari ini, telah hadir Direktur Finance dan Strategi, Bapak Paulo Kartajumena, yang akan menyampaikan paparan kepada Bapak Ibu investor mengenai kinerja terkini perseroan. Silakan Pak Paulo. Ya, terima kasih Pak Yohan. Mungkin bisa sambil ke slide berikutnya. Jadi pertama-tama terima kasih kepada Bapak dan Ibu investor yang tentu kami hormati. Kini saya akan mengulas highlight kinerja perseroan hingga semester 1 2025. Secara umum, kinerja perseroan stabil di tengah kondisi makroekonomi dan likuiditas industri yang masih penuh dinamika. Hingga akhir Juni 2025, BNI telah menyalurkan kredit mencapai 779 triliun rupiah atau tumbuh 7,1% secara year on year pada segmen-segmen yang beresiko rendah dan mulai terdiversifikasi di semua segmen. Ekspansi kredit yang sehat ini ditopang oleh pertumbuhan dana murah atau KASA yang tumbuh 18,7% secara year on year. Tabungan menjadi fokus kami dalam membangun struktur pendanaan murah, tumbuh solid 10,5% secara year on year, mencapai 266 triliun rupiah. Hal ini sebagai dampak positif dari transformasi digital dan juga transformasi pada cabang yang kami lakukan sejak tahun lalu. Sementara giro tumbuh solid 25,1% secara year on year, menghasilkan KASA rasio BNI di level 72%. Penyaluran kredit yang prudent menghasilkan kualitas kredit atau kualitas aset yang juga resilient, terlihat dari rasio NPL atau non-performing loan yang membaik, sebesar 3 basis point menjadi 1,95%, sebagai dampak dari strategi perbaikan proses underwriting kredit, serta ekspansi bisnis ke sektor yang beresiko rendah. Permodalan BNI juga masih sehat, yang terlihat dari rasio kecukupan modal
yaitu total CAR berada di level 21,1%. Permodalan yang sehat ini juga memberi ruang untuk kami meningkatkan dividen payout ke level 65% dari sebelumnya 50%. Rasio-rasio keuangan lainnya juga terjaga dengan baik dan prudent, di mana return on equity di level 12,8% dan loan to deposit ratio di level 86,2%. Untuk rasio net interest margin atau NIM mengalami penurunan menjadi 3,8% di semester pertama tahun ini. Penyebab utamanya adalah persaingan dana pihak ketiga yang semakin ketat, sementara kondisi ekonomi belum optimal. Hingga semester 1 tahun 2025, kami mampu membukukan laba bersih senilai 10,1 triliun. Ke slide berikutnya. Bapak dan Ibu investor, transformasi digital yang dijalankan BNI selama beberapa tahun terakhir telah berjalan dengan baik dan kini mulai membuahkan hasil yang nyata. Hal ini terlihat dari meningkatnya adopsi layanan digital kami, baik di segmen retail maupun di segmen wholesale. Di segmen retail, aplikasi mobile banking kami yaitu Wonder by BNI telah digunakan oleh lebih dari 8,6 juta pengguna hingga akhir semester 2 tahun 2025. Wonder juga mencatatkan pertumbuhan volume transaksi hingga 68% secara year on year. Hal ini menunjukkan bagaimana nasabah semakin aktif menggunakan Wonder untuk kebutuhan finansial sehari-hari. Selain itu, Wonder juga kini dapat digunakan dalam skala global. Kami barusan melakukan launching fitur baru, yaitu multi-currency, di mana nasabah kini bisa bertransaksi dalam berbagai mata uang asing secara lebih mudah, serta fitur kris cross-border yang dapat digunakan nasabah dalam melakukan pembayaran di luar negeri menggunakan Wonder sebagai medium pembayaran yang lebih praktis. Tingginya loyalitas nasabah dalam menggunakan Wonder untuk bertransaksi membuahkan hasil positif terhadap portfolio tabungan BNI yang tumbuh sebesar 10,5% secara year on year. Pertumbuhan tertinggi dalam sejarah BNI. Sementara di segmen wholesale, BNI Direct hadir sebagai platform untuk nasabah dalam melakukan berbagai transaksi. Jumlah pengguna terdaftar BNI Direct kini sudah mencapai 202.000 dengan total 717 juta transaksi, atau naik lebih dari 22% secara year on year. Peningkatan ini tidak lepas dari transformasi platform BNI Direct yang kini lebih simpel, cepat, dan personal, serta mendukung UMKM dengan fitur-fitur seperti real-time cash visibility, single authorization, hingga kemudahan dalam bertransaksi. Hasilnya, saldo giro transaksional meningkat signifikan, 18% year on year. Kedua platform digital ini menjadi engine utama kami dalam membangun fondasi kasa transaksional yang kuat, sekaligus mempertegas peran BNI sebagai bank dengan layanan digital yang relevan, mudah diakses, dan memberikan nilai tambah nyata bagi nasabah. Kalau boleh ke slide berikutnya. Pada kesempatan ini, kami juga ingin meng-highlight bahwa BNI memiliki strategi untuk kembali memiliki pertumbuhan yang terarah pada segmen UMKM. Segmen ini menjadi salah satu prioritas penting dan kami telah menyiapkan fondasi yang prudent sehingga hasilnya akan berkelanjutan. Kami telah melakukan sejumlah perubahan organisasi, termasuk penunjukan eksekutif senior di level SEVP untuk memperkuat kapabilitas value chain banking di BNI. Tujuannya agar hubungan kuat BNI dengan korporasi besar dan institusi pemerintah bisa dikembangkan lebih lanjut ke bisnis komersial dan UMKM. Meski mengejar pertumbuhan secara agresif, kami tetap mengedepankan manajemen resiko yang prudent. Setiap segmen bisnis kini memiliki tim resiko khusus, ditambah dengan risk professional yang berpengalaman. Sistem kredit scoring untuk UMKM yang kami terapkan sejak tahun lalu sudah menunjukkan hasil positif dalam peningkatan kualitas aset. Selain itu, kami juga memperkuat organisasi di area collection dan juga recovery untuk pinjaman retail untuk meningkatkan produktivitas di seluruh wilayah. Hal tersebut sudah menunjukkan indikator awal yang positif. Portofolio kredit UMKM non-KUR
tumbuh positif berkat penyaluran kredit sebesar 8,8 triliun year to date. Selain itu, analisis vintage kami menunjukkan perbaikan signifikan pada pembentukan NPL sejak adanya credit scoring. Hal ini menunjukkan pertumbuhan yang sehat. Kedepannya, pendekatan yang berhasil di segmen UMKM ini juga akan kami terapkan ke segmen menengah, termasuk nasabah enterprise dan komersial, tentunya dengan tetap menyelaraskan strategi pertumbuhan dengan kondisi makroekonomi. Fokus kami tetap pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan juga profitable. Dengan pengelolaan resiko yang bijak, kami yakin strategi ini akan memberikan kontribusi yang besar pada peningkatan NIM BNI ke depannya. Berikutnya, dari aspek penyaluran kredit, BNI mampu mencatatkan pertumbuhan kredit 7,1% secara year on year menjadi 778,7 triliun rupiah. Pertumbuhan kredit yang sehat dan lebih optimal di seluruh segmen ini dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian di mana bersumber dari segmen beresiko rendah. Kredit segmen korporasi yang berasal dari korporasi top tier klien baik private maupun BUMN serta institusi pemerintah tumbuh 10,4% secara year on year. Sementara segmen consumer tumbuh 10,7% menjadi 147 triliun rupiah yang dikontribusikan terutama dari pertumbuhan personal loan dan juga kredit kepemilikan rumah atau BNI Gria. Kami juga tetap menjaga fokus pada aspek kualitas aset, terutama pada segmen consumer yang secara industri mengalami tantangan. Selain kedua segmen tersebut, pertumbuhan kredit juga mulai terlihat pada dua segmen yang beberapa waktu terakhir mengalami perlambatan, yaitu segmen komersial dan UMKM non-core. Pada akhir semester 1 tahun 2025, kredit segmen komersial tumbuh 5% secara year on year dan UMKM non-core tumbuh 9,2% secara year on year. Sementara itu, secara gabungan, perusahaan anak mencatatkan pertumbuhan kredit 27% year on year. Hibank, perusahaan anak kami yang tetap fokus pada UMKM berbasis digital, menunjukkan ekspansi yang solid dengan ekspansi kredit sebesar 31% year on year. Ekspansi kredit ini tetap diiringi oleh kualitas kredit yang terjaga, baik di mana NPL kredit Hibank berada di bawah 1% dan stabil juga secara year on year. Berikutnya, Bapak dan Ibu investor yang kami hormati, sebagai bagian dari transformasi BNI, kami juga fokus terus membangun struktur pendanaan berbasis transaksi yang kuat dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek ini juga menjadi strategi kami untuk front load funding dalam mendukung akselerasi penyaluran kredit di semester 2 tahun 2025 ini di tengah kondisi likuiditas pasar yang belum optimal. Hingga akhir semester 1 tahun 2025, dana pihak ketiga atau DPK BNI tumbuh 16,5% secara year on year mencapai 900 triliun rupiah. Pertumbuhan ini didominasi oleh dana berbiaya murah atau KASA yang tumbuh 18,7% secara year on year dengan segmen yang menjadi prioritas kami, yaitu pertama tabungan tumbuh 10,5% year on year, giro yang tumbuh juga cukup kuat di 25% secara year on year, dan ini didominasi oleh giro transaksional yang tumbuh 18% year on year. Sementara deposito tumbuh 11% secara year on year sebagai balancing pendanaan kami. Pertumbuhan DPK yang kami front load di semester 1 tahun 2025 ini tentu berdampak pada kenaikan di sisi biaya dana atau cost of fund. Cost of fund DPK di Q2 mencapai 2,8%, naik 9 basis point secara year on year. Namun kami tetap optimis kondisi likuiditas perbankan akan lebih baik di semester 2 tahun ini, ditandai dengan Bank Indonesia yang kembali menurunkan suku bunga acuan 25 basis point menjadi 5,0%, serta adanya penyesuaian dari kebijakan SRBI, baik dari sisi jumlah lelang maupun suku bunganya. Dengan level LDR yang kami tetap jaga di level yang sehat, kami akan mengoptimalkan pertumbuhan kredit dan DPK di sisa tahun 2025 dengan manajemen likuiditas yang prudent.
Slide berikutnya, sebagai dampak dari akselerasi kredit di segmen beresiko rendah, kualitas aset terus membaik yang terlihat dari penurunan rasio non-performing loan atau NPL dan juga rasio loan at risk atau LAR. Rasio NPL per Juni 2025 tercatat pada level 1,9%, membaik apabila dibandingkan dengan akhir tahun lalu sebesar 2,0%. Sementara rasio kredit beresiko atau LAR yang mencakup NPL, kredit pada kolektibilitas 2 dan juga kredit kolektibilitas lancar yang sedang direstru tercatat sebesar 11%, membaik dibandingkan Juni tahun lalu yang sebesar 12,3%. Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio berada di level 21,1% pada Juni 2025, jauh di atas batas minimum dari regulator sebesar 13,8%. Tingginya rasio kecukupan permodalan ini memberikan gambaran kuatnya fundamental BNI dalam mengantisipasi tantangan makroekonomi. Berikutnya dari aspek keuangan berkelanjutan, BNI terus berkomitmen menginternalisasi prinsip keuangan berkelanjutan. Portfolio berkelanjutan mencapai 185,2 triliun rupiah dan telah mencapai 24,3% dari total kredit BNI di posisi Juni 2025. BNI juga memiliki perhatian khusus pada resiko transisi yang dihadapi debitur dan telah menerapkan Sustainability Linked Loan atau SSL untuk mendorong pelaksanaan prinsip ESG termasuk di dalamnya transisi energi debitur. Sampai dengan akhir Juni 2024, BNI telah menyalurkan SLL senilai 352 juta US dollar atau setara 5,8 triliun rupiah kepada perusahaan-perusahaan top tier di sektor industri produsen makanan, pertanian, manufaktur semen, manufaktur besi, dan juga manufaktur kemasan. Kemudian di slide berikutnya, kami berkomitmen untuk tetap menjaga momentum kinerja yang stabil dan mencapai target bisnis di tahun ini. Antara lain dengan melihat masih baiknya permintaan kredit atau loan demand, terutama pada segmen korporasi, dan juga mulai tumbuhnya kredit di segmen UMKM, serta katalis positif dari potensi membaiknya kondisi likuiditas di semester 2, dari kebijakan moneter dan juga dari fiskal, baik global maupun domestik. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, kami tetap mempertahankan pertumbuhan kredit yang sehat di range 8-10% untuk tahun ini. Net interest margin mengalami tekanan di triwulan di kuartal 1 sehingga kuartal 2 tahun 2025 ini, terutama pada sisi cost of fund atau biaya dana akibat kondisi persaingan likuiditas di industri perbankan. Meski memandang kondisi likuiditas yang akan lebih positif di paruh kedua tahun ini, kami memilih untuk konservatif dan merevisi turun target NIM tahun ini untuk berada di kisaran 3,8%. Hal ini merefleksikan adanya recovery NIM di semester 2 tahun 2025. Biaya kredit atau credit cost konsisten pada level yang rendah yaitu 1% hingga semester 1 2025. Ini menunjukkan aspek kualitas BNI yang resilient terutama pada segmen korporasi yang konsisten menunjukkan performa yang baik. Segmen UMKM terutama sejak implementasi credit scoring juga memperlihatkan kualitas yang menggembirakan. Meskipun demikian, kami tetap prudent mengingat adanya pelemahan di segmen consumer yang juga menjadi isu nasional. Oleh karena itu, kami menetapkan target cost of credit tidak berubah kurang lebih 1% untuk tahun 2025. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu investor. Saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Ya, baik Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih kepada perseroan atas pemaparan yang telah diberikan. Dan saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab dan kami telah melihat ada beberapa pertanyaan masuk. Saya akan coba bacakan satu persatu. Yang pertama, dengan akunnya Anonymous menanyakan dua pertanyaan ini. Untuk poin yang pertama, bagaimana BBNI melihat outlook penugasan pemerintah atas pendanaan koperasi Merah Putih terhadap exposure NPL ke depannya? Kemudian poin yang kedua, bagaimana strategi BBNI
untuk menekan BOPO di sisa tahun 2025 ini? Kami persilakan Pak Yohan untuk menjawabnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama terkait pendanaan KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih dan dampaknya terhadap exposure NPL. Jadi dari sisi BNI, kita tentunya akan mendukung program pemerintah dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, memperhatikan aspek komersial dari setiap pemberian kredit yang kita lakukan. Jadi kalau kita lihat di peraturan undang-undang tersebut, tertera jelas bahwa program KDMP ini didesain dengan prudent, di mana bank diwajibkan untuk melakukan analisa kelayakan kredit untuk setiap koperasi yang mengajukan pinjaman. Jadi ada proses analisa, tidak otomatis langsung di-approve. Nah, lalu bagaimana jika terjadi kesulitan pembayaran dari pihak koperasinya? Nah, tertera juga bahwa bank dapat menggunakan alokasi dana desa dari pemerintah pusat untuk menutup kekurangan pembayaran dalam batas tertentu. Dengan kata lain, bank perlu menjaga exposure pemberian kredit per koperasi sehingga total exposure yang tidak terjamin itu jumlahnya relatif kecil. Nah, dengan adanya aturan skema intercept dana desa tersebut, maka kita simpulkan ada skema penjaminan secara tidak langsung dari pemerintah atas program KDMP ini. Nah, oleh karena itu kami melihat bahwa program KDMP ini seharusnya tidak berdampak negatif ke rasio NPL BNI selama dijalankan sesuai skema yang berlaku. Lalu yang kedua, pertanyaan terkait BOPO. BOPO BNI di semester 1 itu di level 71%. Level BOPO ini cukup tinggi, namun bukan disebabkan oleh pembilang atau biaya yang berlebihan, namun lebih disebabkan oleh tekanan pada sisi income, di mana NIM kami masih tertekan, net interest margin, karena adanya perlambatan dari sisi peredaran uang di sistem, menyebabkan biaya dana naik, dan kondisi ekonomi yang tumbuhnya di perbatasan 5% juga menyebabkan bank tidak bisa terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga kredit. Sehingga tekanan di NIM menyebabkan rasio BOPO terlihat meningkat karena efek penyebutnya tersebut. Di sisi OPEX atau pembilang, operating expense, kami terus beroperasi dengan efisien, di mana terlihat dari sisi operating expense semester 1 tahun ini, kami hanya tumbuh di kisaran 3%-an. Ini merupakan salah satu level pertumbuhan operating expense yang terendah di antara bank BUMN. Dan belanja OPEX kami itu fokusnya di aspek digital, promosi, ya, atau dengan kata lain, belanja OPEX tersebut sifatnya mensupport pencapaian bisnis. Ya, pertanyaan tadi dari Anonymous ini. Dan masih ada beberapa pertanyaan lainnya. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan Bapak Andrew Yep ini. Izin bertanya, apakah perusahaan secara finansial sanggup untuk menaikkan dividen payout ratio sampai ke level 65% ke rasio 80% untuk tahun buku 2025 ini? Mungkin Pak Paulo, silakan Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang mungkin beberapa hal. Pertama, memang dalam penentuan dividen ini merupakan wewenang dari pemegang saham utama atau pemerintah dalam hal ini. Namun tentu kalau dari sisi manajemen, kami juga ingin dividen itu sesuatu yang di tingkat yang sustainable secara jangka menengah. Jadi tentu kami juga tidak melihat tidak hanya potensi pertumbuhan atau laba di 1 tahun, tapi juga dalam tahun-tahun ke depan. Nah, melihat potensi pertumbuhan dalam beberapa tahun ke depan, tentu bank juga ingin memiliki permodalan yang ample guna dapat mendukung pertumbuhan kredit beberapa tahun ke depan. Sehingga walaupun ini nanti baru akan diputus di RUPS tahunan ke depan, kemungkinan besar dividen itu akan di-set di kisaran yang mirip dengan tahun sebelumnya, yaitu 65%. Tapi tentu ini masih menunggu keputusan RUPS tahunan. Mungkin itu yang dapat saya share terkait dividen untuk tahun depan. Baik, terima kasih Pak Paulo. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini tidak menyebutkan nama.
Bagaimana keyakinan BNI terhadap target penyaluran kredit tahun 2025 ini? Segmen atau sektor mana saja yang akan menjadi kontributor utama? Mungkin Pak Yohan kembali Pak, silakan menjawab. Baik, untuk tahun ini BNI menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 8 hingga 10%. Kondisi per semester 1 per Juni kita tumbuhnya itu 7%, jadi kita masih sedikit di bawah target kita. Namun kalau kita lihat secara historis, biasanya siklus pemberian kredit itu lebih cenderung berat di semester kedua, terutama kuartal keempat. Memang siklus modal kerja atau siklus investasi dari perusahaan itu biasanya terjadi di penghujung tahun. Sehingga melihat tren sejauh ini kita masih optimis bahwa penyaluran kredit kita masih dapat mencapai target kita yaitu 8 sampai dengan 10% year on year pertumbuhannya. Dari sisi segmen mana, kita melihat secara kuantum paling besar masih dari segmen korporasi. Karena memang lebih dari setengah bisnis BNI ini datangnya dari segmen korporasi, dan kami melihat segmen korporasi ini masih akan tumbuh kreditnya mungkin di kisaran 10%-an. Kita fokus di segmen korporasi blue chip. Nah, korporasi blue chip ini biasanya memang lebih resilient ya, sistem ekspansi bisnis mereka, siklus modal kerja mereka lebih predictable, tidak terlalu volatile tergantung kondisi ekonomi. Jadi berdasarkan diskusi kami dengan banyak nasabah-nasabah kami di segmen korporasi, memang permintaan kredit itu masih kuat, terutama dari segmen seperti fast moving consumer good atau FMCG, dan juga segmen yang terkait dengan teknologi telekomunikasi, terkait juga dalam hal ini data center dan perusahaan menara telekomunikasi. Lalu dari segmen yang lain, menariknya di BNI kami mulai melihat ruang untuk pertumbuhan kredit itu lebih merata. Jika sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir kami eh, menekankan segmen korporasi sebagai sumber pertumbuhan utama, tahun ini kami melihat potensi pertumbuhan di segmen UMKM dan segmen komersial atau segmen perusahaan menengah. Nah, setelah 4 tahun berbenah, kami memiliki keyakinan bahwa kami mulai dapat tumbuh lagi di segmen UMKM dan segmen komersial ini, namun tidak terlalu agresif. Kami hanya menargetkan tumbuh di kisaran 5 hingga 10% secara berhati-hati sambil terus memonitor kondisi kualitas aset. Yang terakhir, segmen consumer merupakan salah satu segmen yang paling resilient karena memang tingkat hutang rumah tangga di Indonesia merupakan mungkin salah satu yang terendah ya di antara negara emerging market lainnya, sehingga secara natural pasti selalu ada demand atau permintaan untuk kredit seperti KPR, kendaraan bermotor, personal loan, dan lain-lain. Namun secara umum, target pertumbuhan kami di segmen consumer ini tidak terlalu agresif, kami hanya menargetkan tumbuh di kisaran 10% saja, mengingat kondisi ekonomi yang tidak terlalu kuat, hanya tumbuh sekitar 5%, sementara BNI terus mengedepankan aspek kehati-hatian. Jadi kami tumbuh secara selektif di segmen consumer. Mungkin itu terkait target pertumbuhan kredit tahun ini. Baik, terima kasih Pak Iwan dan juga Bapak Paulo tadi sudah memberikan jawaban dan semoga menjadi referensi bagi peserta publik dan juga investor pasar modal Indonesia. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu manajemen. Demikianlah sesi tanya jawab publik Expose PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Dan sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Bapak Husein Paulo Kartajumena, Direktur Finance dan Strategi PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, untuk memberikan closing statement. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari Bapak dan Ibu investor. BNI akan terus berkomitmen menjaga momentum pertumbuhan yang sehat dan juga berkelanjutan melalui transformasi digital, manajemen resiko yang prudent, serta struktur pendanaan yang kuat. Dengan demikian, ke depannya kami optimis kinerja BNI akan terus membaik dan juga akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Sekali lagi, kami sangat menghargai kepercayaan yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu investor, dan kami akan terus senantiasa berupaya menciptakan nilai tambah
untuk semua pemegang saham BNI. Terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Baik, terima kasih Bapak Hussein Paulo Kartajomina atas closing statement yang telah diberikan. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Mari kita beri aplaus kepada para penyaji dari Perseroan. Dan sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk ini juga dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Manajemen dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dan juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia.